arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa merasakan nikmat nafas, masih bisa merasakan nikmat bergerak, beraktivitas, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini patut kita syukuri ya, karena dilihat dari tadi ayat yang sudah kita bacakan tentang syukur nikmat ya. Betapa kita harus mensyukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan. Tadi jelas sekali hubungannya antara nikmat yang nanti akan saya kaitkan sedikit dengan kesehatan gitu ya. Kenapa? Karena kesehatan itu nyambung dengan kenikmatan itu tersendiri ya. Salah satu kenikmatan seperti hadis riwayat Bukhari bahwa kesehatan itu adalah sebuah hal ya, nikmat yang harus betul-betul kita syukuri. Dulu pernah dibahas oleh Pak Didin, yaitu tentang kesehatan. Yang pertama, yang kedua tentang, ada yang masih ingat? Lupa ya? Waktu luang ya. Waktu luang yang dulu pernah dibahas oleh Pak Didin. Nah, sekarang saya akan mengarahkan sedikit kepada hadis Muslim dan Ibnu Majah bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seseorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Nah, saya mengambil poin ini karena kita saling, mungkin di sini bukan saya berarti lebih ya, tapi kita saling mengingatkan, saling memberikan masukan walaupun itu sedikit. Saya harap ya walaupun satu ayat ya, satu ayat itu bisa memberikan manfaat yang lain gitu ya. Nah, sedikit dibahas di sini bahwa mukmin lebih baik, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah ya. Nah, kuat di sini kuat dalam segala hal ya. Pertama, dia kuat dalam segi tekad yang jujurnya ya. Dalam kejujuran dia kuat untuk memegang teguh pendirian. Kemudian semangat ya, semangat pantang menyerah. Dalam hidup kita harus punya semangat, karena tanpa semangat hidup akan terasa loyo ya, akan terasa hambar, akan terasa kurang enak gitu ya. Ibarat seperti masakan tanpa garam, tanpa gula, tanpa petsin, yang istilahnya petsin, royco gitu ya, itu tidak akan enak kan ya. Nah, begitu pula dengan kekuatan kita, salah satu yang bikin kita kuat itu adalah semangat pantang menyerah ya. Kemudian mempunyai keinginan yang kokoh ya. Jadi punya, di samping punya tekad, jadi punya keinginan juga. Pasti semua orang di sini memiliki keinginan yang lebih ya. Misalnya saya pengen apa ya? Kurus. Saya pengen kurus. Ya, itu bisa jadi motivasi kuat ya. Dan itu sudah saya alami. Itu yaitu kembali lagi ke motivasi diri sendiri ya. Jadi memang keinginan itu akan membawa kita ke jalur yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin jalurnya lurus ya insya Allah lurus kan, berarti kan kita harus punya keinginan lurus gitu ya. Tapi kan akan lain ketika kita punya keinginannya misalnya salah gitu ya, nanti kan akan jadi salah gitu ya, seperti itu. Kemudian cerdas di sini artinya harus bisa mensikapi segala kebutuhan yang ada di masyarakat ya. Maksudnya diri kitanya ketika ada di masyarakat, ketika kita berada di suatu tempat, di suatu wilayah, kita harus bisa memilah dan memilih apa yang kita butuhkan gitu ya. Dan yang terakhir adalah tubuh yang sehat ya. Nah, di sini mukmin yang tadi yang kuat itu jadi ditopang oleh ruh, akal dan fikir. Dan fisik, maaf. Ruh, akal dan fisik. Jadi ruhnya pun tadi ya tekad yang kuat, kemudian semangat ya. Nah, kemudian akalnya tadi cerdas ya, cerdas memilih dan memilah apa yang kita butuhkan, yang terbaik untuk kita kita utamakan, yang bermanfaat untuk kita lebih utamakan. Dan kemudian fisik. Nah, fisik di sini adalah tubuh yang sehat berarti ya. Nah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, pasti semuanya hafal ya. Terdapat jiwa yang ini. Nah, sebenarnya dua hal fisik dan ruh ini sangat kuat sekali ya, dua-duanya penting, bukan berarti salah satu, karena tidak menjamin ketika fisik kuat pun seperti apa? Seperti orang gila ya, tapi dia tidak punya ruh, tidak punya
pikiran ya, keinginan, ya udah lempeng we kan gitunya orang gila mah tidak punya ini. Nah kita mah tidak boleh seperti itu, kita mah harus punya keinginan, pantang menyerah dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu jadi dua hal yang tadi saya titik beratkan, yaitu kuat itu dari sisi ruh, akal dan fisiknya ya. Nah kemudian kenapa tubuh yang sehat ini? Karena kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjaga kesehatan. Kemudian Rasulullah pun juga memberikan contoh untuk berolahraga ya. Sudah pada tahu mungkin ya olahraga apakah yang Rasulullah anjurkan kepada kita muslim? Berenang, kuda ya, berlari ya, itu ada hadisnya, berkuda, berlari dan berenang ditambah dengan memanah ya. Nah ada juga hadis yang mengatakan ya dari Rasulullah, ajarilah ya anak-anakmu ya yang laki-laki itu berenang dan memanah, diutamakannya. Kalau yang perempuan itu memintal untuk kaum wanita itu ya. Jadi artinya seorang anak itu harus diberikan keterampilan, betul, harus diberikan keterampilan agar mereka bisa melakukan aktivitas dan bisa bergerak, intinya itu mungkin ya. Jadi bukan hanya dari segi ininya tapi bergeraknya. Nah kalau untuk yang lainnya seperti ini kan ada hadis yang mengatakan semua hal di dunia ini adalah sia-sia kecuali ada beberapa hal ya yang tidak sia-sia ya, termasuk di dalamnya ada zikir ya. Nah mau tahukah apa itu 4 hal tersebut? Oke. Yang pertama, nah ini mungkin yang paling disukai oleh para suami istri ya. Bermainnya sang suami dan istri. Ya, ini bermainnya memang beberapa, silahkan ya menginterpretasikannya masing-masing. Tapi yang jelas artinya di sini harus ada kesinambungan antara si suami dan si istri gitu ya. Nah ini hadis ya. Jadi betul-betul saya juga ketika membaca subhanallah geningannya ternyata ini hadis Abu Nuaim al-Asbahani ya. Mengatakan yaitu tadi pertama bermainnya sang suami dan istri. Kemudian yang kedua itu pengajaran seseorang terhadap kudanya ya. Nah maksudnya bukan hanya terhadap kuda, mungkin di sini lebih bisa diartikan kepada kita harus memberikan pengajaran kepada orang lain dengan syarat telaten dan sabar mungkin ya. Nah karena kuda kan lumayan ya membutuhkan tingkat kesabaran yang cukup tinggi gitu ya. Nah mungkin kita sudah ada sangkut pautnya karena kita berada di dunia pendidikan ya. Jadi nyambung sekali dengan peran kedua ini ya. Jadi adanya pengajaran gitu ya. Mungkin kalau di sini dicontohkan, diibaratkan terhadap kuda, kalau kita mungkin kepada siswa ya. Jadi ya subhanallah pahala dan ininya begitu besar kita sebagai guru ya, alhamdulillah. Dan itu menjadi ladang pahala buat kita, mengumpulkan banyak pahala biar nanti kita menuai hasilnya di akhirat ya. Oke, kemudian yang ketiga, nah larinya seseorang di antara 2 garis ya. Yang mana garis teh? Finish. Start dan finish. Artinya berarti harus ada usaha ya, dari mulai awal sampai akhir itu harus dilakukan gitu ya. Jadi tidak bisa ini. Dan yang terakhir adalah seseorang yang mempelajari renang. Nah 4 hal ini tidak sia-sia, betul-betul tidak sia-sia. Ini Rasulullah sudah memberikan gambaran gitu ya, bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan 4 hal itu betul-betul tidak mubazir gitu ya. Ini termasuk zikir kepada Allah, mengingat Allah ya. Nah kemudian bahkan ya tadi karena berkaitan dengan ini nyambung ya dengan olahraga tadi, ada kisah dari Siti Aisyah ya, dari istrinya Nabi Muhammad gitu ya. Ini ada kisah lucu sih ya, kisahnya tentang lari. Nah suatu saat ketika Rasulullah bersama para sahabat mengadakan dalam sebuah perjalanan gitu ya. Nah Rasulullah menyuruh kepada para sahabatnya untuk duluan, ya silahkan wahai sahabatku duluan berjalan duluan gitu ya, istilahnya disuruh berjalan duluan. Nah sudah agak jauh, jadi Rasulullah diam dulu gitu ya bersama istrinya Aisyah.
sudah agak jauh, baru Rasulullah mengajak kepada Aisyah, wahai Aisyah, mari kita berlomba lari. Ya sampai segitunya gitu ya Rasulullah mengajak istrinya gitu ya, ayo lari. Akhirnya mereka berlari ya, dan akhirnya bisa dibayangkan siapa yang menang? Siti Aisyah menang. Pada saat itu dia juara ya istilahnya dibandingkan Rasulullah gitu ya. Ya dengan berseri-serinya Siti Aisyah meledek Rasulullah, saya kuat gitu ya, saya ini. Nah suatu saat udahlah ceritanya lewat, ganti lagi dengan perjalanan berikutnya, melakukan lagi hal yang sama gitu ya. Nah apa namanya, Rasulullah mengajak kembali berlari, dan ternyata untuk yang kedua kalinya mah siapa yang menang? Rasulullah menang. Tahu nggak kenapa? Salah satunya itu karena Aisyahnya gemuk. Salah satunya itu ya. Jadi yang kedua mah, yang pertama mah badannya tidak terlalu gemuk sehingga dia larinya kencang gitu ya, nggak berat gitu istilahnya. Kalau yang kedua mah Siti Aisyahnya dia gemuk gitu ya. Nah itu jadi satu hal yang bisa sedikit menghambat mungkin ya. Nah ini saya sedikit menyambungkan gitu ya dengan hidup sehat gitu ya. Salah satunya yaitu ya tadi dengan badan yang gemuk ya, kita bisa bayangkan 5 kilo air galon kita bawa-bawa kemana-mana itu kan rasa berat ya. Berbeda dengan ketika kita ya tidak memegang apa-apa gitu. Nah ibaratnya mungkin seperti itu. Nah tadi contoh dari cerita Siti Aisyah itu ya salah satu yang bisa mengilhami bahwa memang berarti Rasulullah pada saat itu apa namanya ya mengingatkan kepada Siti Aisyah bahwa ini ada perbedaan ketika kamu gemuk dan ketika kamu kurus gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini saya ingin memberikan tips sehat ya, sedikit tips sehat untuk kita, untuk saya juga ya, mengingatkan kembali bagaimana caranya ingin sehat. Pada ingin sehat kan semuanya? Ya, karena ya kesehatan itu sangat nikmat sekali ketika kita tidak bisa melakukan aktivitas tidak sehat lah intinya. Aktivitas kan tidak jalan ya, makan pun juga terkadang tidak enak ya kalau sudah sakit mah gitu. Nah ini tips sehat. Pertama belajar untuk menurunkan berat badan. Bagi yang